Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu tema penting untuk kita telaah, yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya suatu amal saleh. Sebagaimana telah kita ketahui dari berbagai penjelasan, dari banyak penjelasan para ulama, bahwa syarat sah diterimanya suatu amal soleh ada dua hal yang harus diwujudkan. Yang pertama adalah al-ikhlas atau ikhlasun niyah, dan yang kedua adalah al-ittiba' atau al-mutaba'ah. Al-ikhlas yaitu memurnikan niat, maksud dan tujuan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengotorinya, tidak merusaknya dan tidak membatalkannya dengan melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-ittiba atau al-mutaba'ah adalah mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh, meneladani dan berpegang pada syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, termasuk dalam seluruh kaifiat tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat di dalam kita melaksanakannya adalah harus sesuai dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Selain mewujudkan dua perkara atau dua hal yang tadi, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah, kita pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan amal kita atau pahala atas amal kita dengan menjaganya dari hal-hal yang dapat mengotori atau menggugurkannya. Hal-hal yang dapat mengotori atau menggugurkan amal itu akan menjadikan terhapusnya suatu amal saleh. Mari kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita beberapa perkara atau hal yang dapat menggugurkan atau menghapus suatu amal saleh. Yang pertama adalah asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-65 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, yaitu jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Para ulama menjelaskan, diantaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah wahai Muhammad, maka akan terhapus amal solehmu dan engkau tidak akan mendapatkan pahala atasnya, juga tidak mendapatkan balasan kecuali balasan yang pantas bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini diantara banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa amal kesyirikan atau apa saja yang termasuk kategori kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu mempersembahkan sesuatu yang seharusnya hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ubudiyah, apa saja bentuknya, kemudian dipersembahkan, ya, atau disandingkan atau dipersekutukan, ya, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang dapat menggugurkan amal
soleh dari pelakunya. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa kesyirikan adalah pelanggaran paling fatal, pelanggaran atau kemaksiatan atau dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, dosa besar terbesar. Kenapa? Karena pelakunya telah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kabair yang lain secara umum melanggar hak-hak makhluk, ya, melanggar, menzalimi hak-hak makhluk. Adapun kesyirikan yang dilanggar dan dizalimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dirampas adalah hak Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah. Yang seharusnya manusia hanya mempersembahkan segala macam bentuk ubudiyah atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk memperhatikan, ya, diri kita dan masyarakat kita, kaum muslimin secara umum. Kenapa? Ini adalah jawaban kenapa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat mereka, dan inti risalah mereka seluruhnya adalah tauhidullah, menyerukan umat manusia hanya mempersembahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang dapat, perbuatan yang dapat menggugurkan amal soleh pelakunya adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Terkait hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Salasun muhlikat, syuhhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih." Ada 3 hal yang akan atau yang dapat membinasakan seseorang. Muhlikat, membinasakan pelakunya. Yang pertama adalah kekikiran atau sifat bakhil atau pelit yang terlalu over, yang sifat ini ditaati oleh pelakunya. Syuhun muta', kekikiran yang diikuti. Kedua adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, dituruti. Ini pun menjadi penghancur amal. Dan yang ketiga, yang terkait dengan konteks kajian kita pada hari ini adalah i'jabul mar'i bi nafsih. Seseorang merasa ujub, bangga dirinya seseorang terhadap kesalehan pribadinya. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, dan mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan menjelaskan bahwa sifat ujub bisa membatalkan atau menghapus pahala amal soleh seorang hamba. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari sepenuhnya bahwa segala macam bentuk kenikmatan yang ada pada diri kita adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan apapun itu yang terlihat atau tidak adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata pemberiannya. Seseorang yang mampu beramal soleh harus menyadari bahwa amal solehnya yang ia telah lakukan adalah juga pemberian atau semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mampu mewujudkan niat baiknya dalam bentuk gerak amal. Kalau tidak Allah izinkan, kalau tidak Allah berikan hidayah berupa taufik, kita tidak akan bisa melakukan amal soleh apapun bentuknya. Seorang yang mampu melakukan amal soleh tidak patut, tidak layak, tidak pantas baginya untuk berbangga diri lalu meremehkan orang lain. Berbangga diri kemudian menyandarkan bahwa amal solehnya itu semata-mata karena kekuatan dirinya, karena kepintaran dirinya, karena keunggulan yang dia miliki. Ini
ujub, sifat ujub yang banyak sekali menipu umat manusia. Dan ujub ini termasuk sifat yang tersembunyi, ya, sifat yang tersembunyi menyelusup di dalam rongga-rongga jiwa manusia. Kalau kita tidak membersihkan jiwa kita sebersih-bersihnya dari segala macam bentuk penyakit hati, termasuk ujub, maka amal soleh kita akan terancam. Karena itu perhatikan, dia adalah salah satu bentuk dari 3 perkara yang muhlikat, yang bisa membinasakan amal pelakunya. Yang ketiga, yaitu kezaliman terhadap kaum muslimin. Kezaliman yang dimaksud di sini, yang bisa menjadi penggugur atau penghapus amal soleh seorang muslim, seorang mukmin, adalah dalam segala aspek. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah kabarkan. Ya, kabar beliau ini sebagai bentuk, ya, peringatan agar kita mewaspadainya tentang sifat seorang yang bangkrut di akhirat kelak. Orang yang beliau katakan al-muflis. Al-muflis adalah orang yang bangkrut setelah sebelumnya memiliki sesuatu yang unggul dan berharga atau bernilai, tetapi kemudian binasa. Bagaimana Rasul dalam rangka mentarbiyah sahabat, para sahabat, dengan menanyakan suatu perkara yang setelahnya akan menjadi objek penjelasan pendidikan atau tarbiyah atau dakwah beliau kepada umatnya. Atadruna manil muflis? Beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu, yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta dan benda sedikit pun. Man la dirhama lahu wala mata'. Itu definisi yang kita pahami, bahwa orang yang bangkrut dulunya pernah punya aset, punya kekayaan, punya sesuatu yang bernilai, kemudian jatuh dan bangkrut. Faqal innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rasulullah SAW kemudian berkata, menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang muflis sesungguhnya. Dengan penjelasan beliau, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi orang ini ketika di dunia, dia suka mencaci maki orang lain, suka mencela dan menuduh orang lain, suka memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzalimi itu di yaumul qiyamah nanti akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku kezaliman ini. Pahalanya akan diambil dan diserahkan, diberikan kepada para korbannya dahulu di dunia. Jika telah habis kebaikan-kebaikan pelaku ini, maka dosa-dosa mereka para korban itu yang sebaliknya sekarang akan ditimpakan kepada pelaku kezaliman ini. Lalu kemudian orang ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Qafilah rahimakumullah, ini adalah salah satu hadis yang penting sekali untuk kita waspadai sebagai pengingat, peringatan keras bagi kita dan umat manusia, kaum muslimin secara umum. Jangan pernah meremehkan suatu kezaliman dalam berbagai aspeknya itu. Apakah terkait harta? Apakah terkait nama baik?
apakah terkait darah, apakah terkait fisik dan seterusnya. Jangan sampai kita mengambil hak atau merampas hak dari orang lain. Yang berikutnya adalah melakukan kemaksiatan dikala sendiri. Terkait hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amthali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Aku, kata Rasulullah SAW, telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Di hari kiamat nanti ada orang yang datang membawa amal sebesar gunung Tihamah, karena amal itu akan diperlihatkan menjadi memiliki fisik yang sangat besar. Ini juga penjelasan para ulama terkait amal manusia akan ditimbang di mizan yang memiliki 2 daun timbangan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka beruntung dia. Dan sebaliknya, siapa yang berat amal keburukannya, maka merugi dia. Jadi diberi fisik yang besar dengan bobot yang besar. Salah satu penjelasan para ulama tentang amal manusia di akhirat nanti. Ada suatu kaum yang datang dengan membawa amal soleh dalam bentuk yang sangat besar. Akan tetapi Allah jadikan amal orang ini atau kaum ini sia-sia, hancur, ya, haba'an manthura, enggak lagi tersisa, seperti debu yang ditiup angin keras. Kemudian sahabat yang bernama Thawban berkata, meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang sifat mereka kepada kami. Agar apa? Agar kami tidak menjadi seperti mereka, padahal kami tidak mengetahuinya, karena kami tidak mengetahuinya. Kemudian beliau SAW bersabda, sungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, yaitu umat Rasulullah SAW, dan dari golongan kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian pun mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi, menyendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, ya, ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terus melakukan pelanggaran atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hadis di antara banyak sekali hadis yang memberi peringatan kepada kita. Sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, termasuk dalam perkara-perkara mengisi waktu di tengah segala kondisi aktivitas kita, baik di saat bersama orang lain, di tengah keramaian bersama umat manusia, maupun dikala sendiri, menyepi, menyendiri, tidak ada orang lain yang bersama kita. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui dan mengawasi kita. Kemudian berikutnya yang kelima adalah menyebut-nyebut
sedekah atau infak atau sedekah yang telah kita berikan kepada seseorang sampai menyakiti orang yang menerimanya. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan alman. Alman itu, man itu adalah menyebut-nyebut, membangkit-bangkit suatu kebaikan, yaitu sedekah setelah kita melakukannya. Wal adza, yaitu adza adalah menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah itu. Perbuatan ini seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer, ingin dilihat bersoleh-soleh, melakukan amal soleh, ingin riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena sangat pentingnya melakukan sedekah dengan penuh kemurnian, ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita, manakala kita berinfak atau bersedekah, maka sembunyikan semampunya, semaksimal mungkin, semampu kita. Bukan malah sebaliknya yang terlarang dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, malah mengungkit, membangkit, sampai bahkan orang yang telah menerima sedekah itu tersakiti. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW memberi suatu sifat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di hari kiamat, yang akan mendapatkan zil, naungan dari Allah Subhanahu wa taala di suatu hari di mahsyar nanti, manakala manusia sedang mendapatkan atau mengalami kondisi yang sangat menyakitkan berupa panasnya sengatan sinar matahari yang membakar, yang sangat panas dan sangat dekat jaraknya dengan manusia saat itu. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan, kategori manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Salah satu sifat dari 7 orang ini adalah 7 kelompok ini, 7 golongan ini adalah seseorang yang ketika di dunia dia bersedekah lalu akhfaha, menyembunyikan sedekahnya, tidak mengumbarnya atau bahkan sampai menyakiti orang yang telah menerimanya. Sampai beliau mensifati, memberi gambaran, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, seakan-akan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya dalam memberi sedekah itu. Sampai sebegitu kuatnya Rasulullah SAW menuntun kita dari hal-hal yang dapat mengotori amal saleh, termasuk dalam perkara sedekah. Jangan sampai kita malah sebaliknya melakukan pamer atau riya yang dapat mengotori kemurnian, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam konteks yang sedang kita kaji hari ini adalah orang-orang
yang terlarang, ya, atau sifat yang dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya, yaitu dengan man wal adza, membangkit-bangkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan menutup pintu taubat, yaitu dengan meremehkan seorang mukmin dengan seakan-akan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan bahwa seorang tidak akan diampuni oleh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menjelaskan suatu hadis, ya, menjelaskan suatu hal yang menjadi peringatan bagi umatnya, bahwa ada seseorang, ya, yang ini memiliki sifat, ya, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita mewaspadai sifat ini, yaitu meremehkan orang yang seorang mukmin yang terjatuh dalam kemaksiatan seakan-akan atau dengan memastikan bahwa orang ini tidak akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Suatu ketika ada seorang yang berkata, demi Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah, orang ini bersumpah dengan mengatakan bahwa demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa orang itu. Maksudnya dengan menyebut, ya, nama seseorang. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersumpah dengan atas namaku, ya, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, ketahuilah sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku telah menggugurkan atau memutuskan atau menghancurkan amal solehmu. Imam Muslim rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini adalah mengandung larangan bagi kita untuk membuat seseorang melakukan suatu perbuatan yang menjadikan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh seorang yang merasa saleh, ya, mengatakan kepada saudaranya yang lain dengan menyebutkan nama orang tersebut, dengan mentakyin istilahnya, dengan menyebutkan suatu individu tertentu, bahwa orang seperti ini tidak mungkin masuk surga. Ini disebut yang disebutkan atau nama orang yang disebutkan adalah seorang yang beriman. Tidak boleh kita menganggap remeh seorang muslim. Adapun manakala dia melakukan kemaksiatan dengan melakukan perbuatan dosa, ya, sekalipun dosa besar, tidak boleh kita menutup pintu rahmat Allah atasnya. Ya. Barangkali setelah dia melakukan perbuatan dosa, sebelum akhir hayatnya dia sempat bertobat dan Allah ampuni dosanya. Seakan-akan kita mengetahui perkara yang gaib, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya yang beriman. Nah, kalimat-kalimat yang semisal dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita ini banyak tersebar di masyarakat. Ya. Seorang mengatakan kepada orang lain, saudaranya yang muslim, dengan mengatakan orang kayak gini nggak mungkin dapat hidayah, orang seperti ini nggak mungkin masuk surga. Seakan-akan dia sudah mengkapling surga itu hanya untuk dirinya. Seakan-akan dia mengatakan si paling soleh, sayalah yang paling soleh. Begitu.
dan orang lain tidak berhak untuk memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Dan orang lain seakan-akan ditutup pintunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Tugas kita hanya mengingatkan orang lain agar tidak terjatuh pada kemaksiatan, dan manakala dia terjatuh maka harus segera bangkit. Sampaikan hidayah itu saja. Jangan tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peringatan yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini ancaman bagi orang yang merasa mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rahmat dan maghfirah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang masih ada iman di dalam dirinya, bahwa orang ini tidak akan layak masuk surga. Ini barangkali ikhwah fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk menjaga amal kita masing-masing setelah melaksanakannya. Laksanakan dengan memenuhi dua syarat, yaitu al-ikhlas atau at-tauhid, ikhlasun niyah. Kuatkan, luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita persembahkan semua amal soleh kita semata-mata untuknya. Kemudian ittiba, pegang kuat syariat Rasulullah SAW, ya. Pelajari syariat Islam, dan ruas-ruas yang sangat banyak dalam syariat Islam, termasuk dalam kaifiyat tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain wajib bagi kita untuk memenuhi dua syarat itu, juga perhatikan, jaga amal kita masing-masing setelah kita mampu alhamdulillah melaksanakannya. Ya. Perkuat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW dalam banyak sekali doa yang beliau ajarkan kepada kita dan zikir yang beliau ajarkan kepada kita, termasuk ikrar, ya, pengakuan kita dengan sangat mendalam bahwa segala macam bentuk kebaikan yang kita dapatkan, yang kita mampu lakukan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam melakukan amal saleh. Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah ikrar kita, pengakuan atas kelemahan diri kita. Karena itulah kita mohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha memberi hidayah. Ya Allah, berikan aku pertolongan, a'inni, bantu aku ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu dan mewujudkan, merealisasikan kesyukuran kepadamu, serta mewujudkan amal ibadah yang terbaik. Ini bentuk, ya, kesalehan yang harus kita lakukan. Salah satunya dalam bentuk doa, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara-perkara kebaikan yang ingin kita lakukan. Mohonlah, mintalah kemampuan untuk melakukannya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini saja yang bisa kita bahas dan kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.